Puluhan emak-emak gerbek kafe remang-remang yang ada di Pasar Baru, Nagari Kasang, Kecamatan Batang, Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa malam. Warga emosi dan kesal lantaran kafe tersebut baru dirazia oleh Satpol PP. Pada saat dirazia, kafe remang-remang itu disegel dan ditutup oleh pemerintah setempat. Namun sehari setelah dilakukan razia tersebut, pemilik kafe kembali buka. Melihat hal tersebut, emak-emak yang merasa terganggu akibat keberadaan kafe itu mendatangi lokasi. Mereka meminta semua aktivitas kafe dihentikan karena selain menjual minuman keras, kafe tersebut juga menyediakan wanita penghibur. Jadi segel langsung dibuka sama orang dari beliau itu. Jadi tetap dia buka. Jadi timbullah masyarakat ini semuanya demo ke sini supaya Pasar Baru Kasang ini yang kafe-kafe yang ada ini ditutup, betul-betul ditutup, tidak ada yang buka. Ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban di korong kita ini, Nagari Kasang. Ini kenakalan remaja udah banyak, ya. Jadi perlu kita bersama-sama bagaimana kafe yang ada di Dusun Baru ini, di Nagari Kasang ini, supaya tidak buka lagi itu selama-lamanya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersiram air saat menghadiri acara Abdi Nagri Ngajangka warga di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengaku dirinya melakukan tindakan tersebut karena panik melihat seorang anak yang tergencet. Viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disiram seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat lalu. KDM disiram sebanyak 3 kali sebelum naik panggung saat menghadiri acara Abdi Nagri Ngajangka warga di Desa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini pun mengejutkan banyak orang hingga membuat suasana tegang sejenak. Berdasarkan pemeriksaan petugas, peristiwa itu bukanlah bentuk penyerangan terhadap KDM, namun pelaku panik karena melihat seorang anak tergencet di tengah kerumunan massa. Pasca kejadian, melalui media sosialnya Deddy Mulyadi membagikan momen pertemuannya dengan pelaku penyiraman. Pelaku pun menjelaskan alasan melakukan tindakan penyiraman dan meminta maaf kepada KDM. Ya, saya ini depan istri saya, ini saya pegang botol. Ya, istri saya mau begini, lagi ngandelin kamera, bapak datang tuh. Kata saya, tolong, tolong. Itu anak kegencet udah sampai. Yang kegencet anak siapa? Anak orang, Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah, terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu bocok kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngadirin ini aqua, buka botol gitu-gituin. Pak, tolong Pak. Terkait peristiwa itu, KDM tidak mengetahui jika ada yang menyiramkan air. Selain itu, Deddy juga mengaku tidak mempermasalahkan kejadian penyiraman itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Para pekerja dan buruh dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan, BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang setiap bulannya. Sementara jumlah yang akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan, sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar 600. Pemirsa, pimpinan DPR hingga saat ini belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Gibran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Raka Buming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, baru masuk masa sidang surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat sekarang? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bambang Tri Mulyono, terpidana kasus ujaran kebencian terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas vonis 4 tahun penjara terhadapnya. PK diajukan setelah ditemukan bukti dan fakta baru. Pendaftaran PK Bambang Tri Mulyono diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya Pardiman. PK diajukan melalui Pengadilan Negeri Solo lantaran persidangannya dulu dilakukan di PN Solo. Menurut Pardiman, ada novum baru yang menjadi landasan hukum untuk mengajukan PK. Hanya saja Pardiman membeberkan novum baru tersebut. Bambang Tri Mulyono sebelumnya dipidana setelah menulis buku berjudul Jokowi Undercover. Nah, dalam hal ini atas permintaan Bambang Tri Mulyono kita untuk melakukan upaya hukum luar biasa PK peninjauan kembali. Nah, setelah memenuhi syarat dari ini sudah kami daftarkan dan sudah diterima permohonan peninjauan kembali setelah diperiksa dokumen. Sementara itu, Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis Hakim melanjutkan sidang setelah upaya mediasi antara penggugat dengan UGM sebagai tergugat tidak menemui titik temu. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Cahyono menghadirkan Komardin sebagai penggugat dan pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya. Komardin menggugat pimpinan UGM beserta jajaran di bawahnya karena menolak membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, KRS, dokumen penerimaan mahasiswa baru, hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komardin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kasmujo. Selain itu, Komardin juga menggugat UGM secara material senilai 69 triliun rupiah. Pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan atau replik pada 1 Juli mendatang dan akan digelar secara daring. Hari ini sesuai tadi dengan perencanaan ya jadwal-jadwalnya, kita akan membuka lagi persidangan secara ekot ya, tidak usah hadir dengan cara membuka sidang tersebut, yaitu nanti agendanya adalah 1 minggu ke depan tanggal 1 Juli 2025 dengan agenda jawaban dari para pihak. Ya, jawaban. Pemirsa, Ketua KPU Solo mengungkap ijazah Presiden ke-7 Jokowi saat mendaftar sebagai wali kota. Ijazah Jokowi tersebut disebut sebagai berasal dari UGM dan mendapatkan gelar insinyur bukan doktorandus.
Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut, termasuk saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Namun, Ketua KPU Solo menyatakan ijazah Jokowi saat mendaftar ke KPU Solo berasal dari Universitas Gadjah Mada. Hasil verifikasi sudah sesuai dan dinyatakan lengkap. Ketua KPU Solo menyebut Jokowi bergelar insinyur bukan doktorandes. Pernyataan Ketua KPU Solo ini sekaligus menjawab pernyataan dari politikus senior PD Perjuangan Betor Suryadi. Menurut Betor, ijazah Jokowi diduga dicetak di Pasar Pramuka saat mendaftar sebagai Gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Namun pernyataan Betor ini dibantah oleh kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Rifai mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya, sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup menggunakan ijazah SMA. Tim Liputan iNews melaporkan.